mengenal Kristus, ternyata apa yang saya lakukan dulu itu rugi dan bahkan kuanggap sampah. Itu pengajaran sesatnya. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Taurat hukum Tuhan itu sampah, tinjak? Iya, Bang Yuma kan tahu toh, kalau Paulus itu ahli Taurat itu kan tahu ya Bang Yuma ya. Tahu kan? Tahu kan? Nah, karena ketahuan si Paulus itu, maka Paulus bisa merumuskan seperti itu. Mengapa Yeremia sudah menuliskan tadi Perjanjian Baru itu Taurat. Taurat sudah dituliskan dalam lisan, ditaruh dalam loh hati, apa kurang lebih seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Mereka penulis Perjanjian Baru dimasukkan ke dalam. Berarti guru-guru palsu menurut saudara setelah mengetahui hal ini itu siapa, Bang? Saya kurang mengerti itu kan dari Bang Yuma kan. Kalau menurut saya itu murid-murid Yesus kan yang menulis itu. Ini kitabnya Yahudi. Betul. Muncul pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Guru artinya kurios, tuan atau Tuhan palsu kan gitu dalam pandangan Kristen. Nah, mereka memasukkan pengajaran yang sesat masuk ke sini. Pertanyaannya, selain Perjanjian Baru, apakah ada pengajaran lain yang masuk ke sini? Kalau dalam Perjanjian Lama, sebelum adanya Perjanjian Baru, memang tidak ada, Bang, karena itu autentik Perjanjian Lama begitu. Berarti yang dimaksud pengajaran sesat yang masuk ke dalamnya Perjanjian Baru kan? Atau begini, menurut Bang Yuma, mengapa bapak-bapak gereja merumuskan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Itu dulu. Yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi Perjanjian Baru kan, Bang? Perjanjian Baru kan? Oleh karena itu saya tanya dulu, apa maksud ada bapak-bapak gereja kan merumuskan di situ ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apa yang Bang Yuma itu nanti, pahami? Bang. Itu gampang, supaya kita mengarah. Jelas yang ditanyakan Bang Yuma kan beda. Iya, itu nanti. Ini dulu, ini memurnikan kitabnya orang Yahudi dulu. Setelah kemudian muncul Perjanjian Baru, kan ini yang dimasukkan, bukan? Karena bagi iman kami, Perjanjian Baru itu kan penggenapan yang sudah menggenapi Perjanjian Lama. Itu nanti, Bang, itu nanti. Sekarang kesimpulannya, yang masuk pengajaran yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi, kitab Anda kan yang kalian sebut Perjanjian Baru. Mengapa dimasukkan Perjanjian Baru? Itu karena rangkaian dari semuanya, itu rangkaian dari apa yang dikatakan sumber. Itu nanti. Lanjut, maksudnya gimana? Maksud panjenengan itu? Ini kitab ada guru-guru palsu yang nantinya memasukkan pengajaran sesat ke dalam kitab ini. Contohkan guru palsu itu siapa? Satu saja yang memasukkan pengajaran ke kitab ini, Abang. Berarti semua itu palsu gitu. Iya, betul sekali. Kan ini yang masuk ke dalam. Oke, kalau begitu sekarang bahas satu-satu ya. Kita simpulkan dulu bahwa yang masuk, bahwa pengajaran di luar kitab Tanakh yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi adalah kitabnya Kristen. Betul? Bukan Kristen. Bukan lagi. Kan ada setelah ada ya. Berarti ini mungkin. Apakah Al-Quran yang menambah masuk?
Bukan. Oh, bukan juga. Apakah perjanjian baru yang menambah masuk? Betul. Nah, berarti pengajaran yang masuk adalah perjanjian baru. Setuju kita ya? Betul. Oke, Betul, baik. betul. Iya. Oke. Kita applause dulu. Nah, ketika kita membaca 2 Petrus 2 nomor 1 ini, apakah abang sudah sadari bahwa yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi, kandidatnya cuma satu, yaitu guru-guru palsu. Iya, gini Bang Yuna, kalau yang dimasukkan di situ itu kan sudah dimusyawarahkan oleh bapak-bapak gereja, begitu kan Bang Yuna. Dan kita ketahui bahwa di luar yang dimasukkan itu kan ada Injil palsu kan Bang Yuna. Kalau tidak salah 47 apa 46 yang tidak dimasukkan gitu kan. Berarti tidak ada yang memasukkan pengajaran palsu kalau gitu. Masih murni. Kalau yang sudah dimasukkan itu dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, tidak lagi ada yang palsu. Berarti guru-guru palsunya bapak-bapak gereja gitu. Bukan Bang Yuma, bapak-bapak gereja kan menyatukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru itu Injil katakanlah itu kan banyak yang tidak dimasukkan dalam itu perjanjian baru karena banyak Injil palsu gitu loh. Nah, Injil palsu ini masih tersimpan dan tidak dimasukkan di perjanjian baru begitu Bang. Iya, berarti nggak ada yang memasukkan pengajaran palsu, pengajaran sesat. Oleh bapak-bapak gereja itu sudah dirumuskan tidak lagi palsu tentang kabar baik itu yang dirumuskan dalam perjanjian baru itu. Berarti nggak ada yang memasukkan pengajaran sesat ke sini. Ya seperti itu. Karena banyak Bang, Injil yang tidak dimasukin itu banyak dan terdokumentasi di Vatikan itu banyak. Berarti 2 Petrus 2 nomor 1 itu salah dengan melakukan. Betul, karena banyak Injil palsu. Oleh karena itu disingkirkan, yang palsu-palsu itu disingkirkan begitu Bang. Tidak dimasukkan dalam. Pernah bersatu dengan kitab ini Bang, yang palsu-palsu itu? Karena kan tidak perjanjian pernah. lama perjanjian baru itu jadi itu baru abad keberapa 4 kalau nggak salah. Enggak pernah, berarti yang dimaksud ini yang masuk nih, perjanjian baru yang sekarang yang masuk. Kalau Bang Yuma memahami seperti itu tidak apa-apa, tetapi bagi bapak-bapak gereja yang dimaksud di dalam Petrus berapa tadi, itu adalah yang Injil palsu yang tidak dimasukkan dalam perjanjian baru itu, begitu Bang Yuma. Dalilnya begini Bang, sebagaimana dulu di tengah-tengah jemaat Elohim tampil nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengahmu akan tampil guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ditebus Elohim dari Mesir. Berarti orang Yahudi sendiri yang memasukkan, orang Yahudi sendiri sebagai guru-guru palsu yang telah kemudian memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran Bani Israel. Oleh karena itu saya ambil contoh Paulus Paulus itu mana pengajaran yang palsu itu loh, intinya di situ. Oke, yang pertama sudah terbukti bahwa surah-surah Paulus yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu bukti pertama. Termasuk di dalamnya. Termasuk. Bukti yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel di dalam Yeremia 31 sampai 33, di mana di sana dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru
dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak sama seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka ketika aku bebaskan mereka dari Mesir. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka dan berkata kepada mereka di dalam hatinya berkaitan dengan hukum Taurat. Nah, itu disangkal oleh Paulus. Malah dia mengatakan bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena Taurat. Bahkan dia mengatakan bahwa hukum-hukum yang dulu dia taat sampai tidak bercacat itu adalah tinja, itu adalah sampah. Sedangkan Elohim mengatakan, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Bahkan Yesus mengatakan orang banyak yang hadir di sini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tapi Paulus memasukkan pengajaran masuk ke dalam sini, bahwa Taurat itu sampah. Segala sesuatunya ku anggap rugi setelah aku mengenal Kristus. Rugi saya menjalani Taurat itu, rugi. Setelah saya mengenal Kristus, ternyata apa yang saya lakukan dulu itu rugi dan bahkan kuanggap sampah. Itu pengajaran sesatnya. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Taurat hukum Tuhan itu sampah, tinja? Iya, Bang Yuma kan tahu toh, kalau Paulus itu ahli Taurat itu kan tahu ya, Bang Yuma ya. Tahu kan? Tahu kan? Nah, karena ketahuan si Paulus itu, maka Paulus bisa merumuskan seperti itu. Mengapa Yeremia sudah menuliskan tadi perjanjian baru itu Taurat. Taurat sudah dituliskan dalam lisan, ditaruh dalam loh hati, kurang lebih seperti itu. Nah, karena sudah ditaruh di situ, sehingga Paulus merumuskan, menerjemahkan bahwa hal yang baik dan buruk itu tergantung diri pribadi, bukan lagi kita dikuasai oleh hukum-hukum Taurat itu, begitu. Nah, itulah yang membinasakan, Mbak. Itulah yang membinasakan itu. Tuhan mengatakan orang yang tidak menjalankan Taurat terkutuk. Orang terkutuk di mana perginya? Ya neraka. Tetapi Paulus merubah itu semua. Justru dia mengatakan Galatia di suratnya dia Galatia 2. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena Bang Yuma kan memahami bahwa perjanjian baru itu dari Yeremia itu kan. Iya, Yeremia itu betul. Mengapa Yeremia mengatakan seperti itu? Jadi perjanjian baru itu Taurat itu sendiri atau perjanjian baru? Kalau menurut Bang Yuma? Taurat itu sendiri adalah perjanjian baru. Ini perbedaan dengan kami, karena pada saat Yeremia mengatakan itu Taurat sudah ada. Sehingga hukum-hukum Taurat itu ditulislah di dalam lisan dan ditaruhlah dalam hati. Sehingga saat ini kita sudah merdeka dengan adanya hadirnya Sang Penebus itu, hadirnya Sang Penyelamat itu. Kita sudah merdeka dari dosa, begitu kan? Merdeka dari perbuatan-perbuatan kita, tidak lagi menuruti apa yang ada di hukum Taurat itu. Itu maksud Paulus. Itulah yang membinasakan. Itulah yang dikatakan pengajaran sesat yang membinasakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan Elohim bahwa hukum Taurat itu akan dihapuskan? Di mana dalilnya, Bang? Kan Yeremia sudah mengatakan sudah ditaruh di dalam, sudah ditulis dalam lisan dan ditaruh dalam loh hati. Sehingga Taurat itu sudah ada di dalam diri kita, di dalam lisan kita, begitu. Kok jadi kita? Itu aku akan mengadakan kami yang percaya, ya. Lalu kok kami? Itu kan untuk orang Yehuda dan Yerusalem, kok jadi Anda? Nah, inilah Coba ketika Bang orang Yuma, coba Bang Yuma membaca di dalam Matius 5:20. Seperti apa itu? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga.
Nah, bisa nggak orang Taurat mudah tidak orang Taurat, orang Yahudi itu masuk ke surga kalau itu masih berpegang pada hukum Taurat? Bisa dengan mudah. Tapi dikatakan benar. Iya. Coba diulangi sekali lagi yang Matius 5:20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keberagamaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan bisa masuk surga. Ya, itu beda dengan kami kan. Kalau menurut pemahaman saya itu adalah sulit, Bang, karena harus melebihi baru masuk surga kan. Melebihi ahli Taurat baru masuk surga kan. Kemudian juga penerima. Coba yang lainnya dari itu, Mengapa kemudian di dalam iman kami kan, iman kami ya Bang, kemarin siang sudah kita diskusikan, Yesus adalah Logos Allah gitu kan. Iya. Ya, karena Logos Allah, dia sebagai perantara, dia menebus atau dia merebut kembali manusia dari dosa. Karena zaman Adam kan dosa, manusia itu dosa, melanggar satu perintah itu begitu. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang difirmankan itu mati. Dengan disalibnya kan mati. Karena mati kemudian bangkit menjadi perjanjian baru begitu kan. Nah, itulah semua ajaran-ajaran yang membinasakan itu, Bang. Yang barusan Anda sampaikan ini itu adalah ajaran-ajaran yang membinasakan. Sesuai dengan 2 Petrus 2 nomor 1 kan ya. Nah, sekarang ketika Anda membawa narasi Matius 5 nomor 20, apakah kehidupan orang Kristen lebih benar daripada ahli Taurat? Lah, karena itu hadirlah perjanjian baru gitu loh. Dalam perjanjian baru dikatakan jalan yang benar, kemarin sudah diskusikan, terletak pada Matius 7:12 begitu loh. Ya, oke. Kita kaji apa yang Yesus sampaikan di Matius 5 itu. Ketika dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apa yang Yesus ajarkan kemudian setelah itu? Bahwa hidup lebih benar dari ahli Taurat itu salah satunya adalah ketika di dalam Taurat dikatakan jangan bersinah. Maka hidup yang lebih benar menurut Yesus adalah barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, dia sudah bersinah. Apa solusinya? Cungkil mata. Itu yang dimaksud lebih benar. Bukan justru mati di atas salib. Yesus merangkai, Pak. Jangan mengambil cuma data 20. Baca datanya. Karena Yesus mengajarkan di Matius 5 itu sampai data 48. Harus hidup sempurna sebagaimana Bapa di surga juga sempurna. Jadi ketika Anda memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, cungkil matamu. Itu pengajaran Yesus, itu yang dimaksud lebih benar. Kalau pemahaman Bang Yuma, dasar keselamatan dari hukum Taurat itu usaha manusia atau kasih karunia? Jelas usaha manusia berlandaskan terhadap perintah Elohim. Usaha ketaatan manusia terhadap perintah Elohim itulah yang mendatangkan kasih karunia kepada orang tersebut. Anda boleh baca Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 11, Yosua 22. Anda baca satu bab tersebut masing-masing, Anda akan tahu ternyata Tuhan menyelamatkan dengan kasih-Nya bila mana orang tersebut tunduk dengan setia menjalankan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, karena kasih karunia Sang Sumber, Dia akan mengutus anaknya supaya memberitahukan bahwa hukum-hukum Taurat itu susah dilakukan oleh oleh Taurat, oleh hukum-hukum Taurat itu. Terbukti dalam Matius 5:20 itu, Bang. Susah masalah, tidak ada yang susah sebenarnya dalam Torah itu, nggak ada yang susah. Apa yang susah, Bang, dalam Torah? Gini aja, lebih susah malah. Yang susah dalam Torah itu apa, Bang? Yang itu kan ada 613 hukum. Yang susah yang mana?
Nggak Ya ada yang susahnya susah. menghafal 10 hukum aja nggak hafal loh, apalagi melakukan. Loh, kok hafal? Kemudian apalagi Lah, 613. apa yang susah, Bang? Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Susah nggak itu? Enggak. Bukan. Hukum Taurat itu ada berapa hukum kalau menurut Bang Yuma? 6:13. Apa yang 613 susah? kan? Kan ada Tidak perintah. hafal. Susahnya itu hafal aja tidak. Kok dihafal? Emang ada perintah menghafal? Tidak. Melakukan. Nah, untuk melakukan itu harus tahu kan Bang? Nggak, orang Yahudi melakukan, dan berarti Anda membantah firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11. Tuhan sendiri yang mengatakan. Apa kata Tuhan di situ? Apa yang aku perintahkan hari ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu. Seakan-akan Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan ini kok nggak tahu? Kita ini manusia punya keterbatasan. Kok dikasih hukum yang berat? Tuhan memberikan perintah sesuai dengan kesanggupan ciptaannya. Apa yang sulit dari Torah itu? Tuhan sendiri mengatakan, apa yang kuperintahkan hari ini itu sesuatu yang tidak sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Apa yang sulit dari Torah? Ya, Jangan. saya tadi kan mengatakan bahwa hafal saja tidak. 10 hukum Taurat saja jarang banyak yang hafal. Kenapa harus 613. dihafal ya? Nah, Kenapa? melakukan itu kan harus tahu dulu kan Bang? Ya kan dijalankan untuk menjadi tradisi, rutinitas ritual keagamaan seperti bersunat, Betul. seperti Tetapi- bersunat. Ya, silakan. Tetapi kan 613 tidak hanya sunat kan Bang di dalam Taurat itu. Nah, ini berarti Anda membantah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah 1000 ya 1000. Tuhan berikan 2000 ya 2000. Namanya Betul. kita hamba, kita harus tunduk kepada Tuhan. Hanya iblis yang tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Hanya iblis. Ya boleh Bang Yuma mengatakan itu, tapi si Paulus sendiri kan ahli Taurat Bang. Dia hafal Ahli- mungkin ya. Sebentar Ahli dulu. Taurat. Paulus Ahli itu kan Taurat yang hafal. Kan tadi kita sepakat bahwa Paulus itu ahli Taurat kan? Iya enggak? ahli Taurat yang dikutuk oleh Elohim Nanti dulu. dan Nanti Elohim dulu. dan Yesus. Terserah dikutuk dan tidak kan kita sepaham bahwa Paulus ahli Taurat begitu kan? Karena dia ahli Taurat, maka dia tahu bahwa Taurat itu sulit dilakukan oleh Yahudi. Paulus sendiri mengatakan bahwa sebagai ahli Taurat, dalam hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat katanya. Ya, tetapi kan setelah adanya Gusti Yesus itu baru menganggap sampah karena berbeda sekali ya, Itulah yang dimaksud. Ya, berbeda sekali apa yang dikatakan Yesus. Yesus itu sebenarnya cukup bisa melakukan ini tidak? Di Matius 7:12. Kalau sejauh itu bisa, itu sudah cukup sebenarnya menurut Paulus begitu. Nah, Bisa itulah tidak? yang dimaksud pengajaran palsu. Itulah yang membinasakan, itulah yang membinasakan. Sekali lagi coba kita diskusikan jalan yang benar Bang Yuma ya. Boleh nggak? Kan sudah jelas, Pak. Di dalam ulangan Betul. 4 nomor 2, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ini tidak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Betul, itu kan perjanjian lama. Oleh karena perjanjian lama itu sulit dilakukan. Itu terbukti dalam Matius 5:20 itu. Begitu loh, Bang Nah, Yuma. ini kitabnya Yahudi, Bang, masih dijalankan sampai sekarang. Betul. Terus kenapa Anda batalkan kitabnya orang? Ya, Bang Yuma kan memahami bahwa itu ada pemisah ya antara kitab orang Yahudi dan kitab Iya. orang Kristen ya kan. Padahal Anda- kalau iman kami perjanjian lama adalah itu tetap menceritakan akan adanya sang penyelamat begitu Bang. Intinya di sana. Sehingga para nabi itu bernubuat tentang adanya keselamatan. Kemudian dalam perjanjian baru inilah menggenapi, karena apa? Kasih karunia Allah itu akan besar, kasih tentang dunia ini, sehingga yang percaya akan anak akan selamat, kan begitu. Nah, oke. Mengapa demikian? Sekarang kita ke satu saja di Matius 7:12.
itu sulit deh Bang Yuma melakukannya. Sejauh itu dia melakukan jalan yang benar, begitu Bang Yuma. Apa yang Justru sulit? ceritanya? Ya coba. Sekarang gini Bang. Ini hukum Taurat ini diberikan kepada siapa sebenarnya ini? Betul, itu memang hukum Taurat itu untuk bangsa Israel gitu. Untuk ya. bahasa Israel. Untuk bangsa Terus Israel. kenapa orang Kristen sibuk sendiri mengambil kitabnya orang lalu menempel dengan kitabnya sendiri gini? Apa gunanya? Karena kita mengimani bahwa perjanjian lama itu sebuah kisah yang akan mengisahkan datangnya sang penyelamat. Di Karena mana hukum tertulis di Taurat sini? Di mana tertulis? ada tertulis banyak di Yesaya itu ada. Yesaya berapa itu ada. Kemudian Inilah pengajaran sesat yang sudah masukkan dalam kitabnya agama Yahudi. Ini kitabnya Yahudi, Bang. Tidak ada kemudian haknya orang Kristen menggunakan ini, nggak ada. Tetapi Atau mereka begini aja. mengambilnya dan memasukkan pengajaran baru ke dalamnya. Jadi nubuat yang tertulis dalam 2 Petrus 2 nomor 1 itu digenapi oleh agama Kristen. betul kan? Betul, oleh karena itu kalau Bang Yuma cermat, kata-kata pada Bible itu kan pada mulanya itu pertama. Kemudian setelah Yesus selesai mati itu sudah selesai. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah sebuah kisah akan menceritakan konsep-konsep sang sumber itu. Daripada mulanya sudah selesai. Begitu Bang Yuma. Yesus Sehingga mengatakan itu nyambung, tetap nyambung. Yesus perjanjian lama. mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari Taurat ini dibatalkan. Dilanjutkan coba, lanjutnya apa? Ya, Sebelum apa? Sebelum semuanya terjadi kan? Iya, sebelum semua terjadi, sudah terjadi nggak langit? Sudah Ya, terjadi itu- nggak itu- langit lenyap? Perbedaan pemahaman di situ terjadinya adalah Itulah Anda kemudian menganggap bahwa ajaran Yesus itu batal, seakan-akan semuanya terjadi itu adalah penyaliban, betul? karena memahaminya kan kita beda memahami ya Bang Yuma. Sekali lagi iman kami Ini kan beda. dikatakan Taurat tidak akan hilang. Itu yang Anda Betul. maksud sebelum langit dan bumi lenyap. Ya, yang dimaksud sebelum langit bumi lenyap itu perbedaan pemahaman atau penafsirannya beda Bang Yuma. Dengan Sebelum kami, langit dan bumi lenyap itu sebelum kiamat maksudnya. betul, itu secara harfiah begitu. Terus Tetapi kenapa Paulus menghilangkan hukum Torah itu? Kenapa? Karena sudah terjadi apa? Sudah Firman langitnya sudah hilang. Atau begini, supaya nanti lebih paham Bang Yuma, gini. Kok Di jadi dalam saya yang Mats- lebih paham gimana sih? Jangan pakai Karena karakter beda. Paulus. Anda yang Ya, harus oke. paham, Pak. Yesus mengatakan lebih mudah langit lenyap daripada setitik dari hukum Torah batal. Ya, ini dalam Yohanes 1:14 itu kan yang menjadi daging logosnya kita sudah diskusikan, kita sudah sepaham. Atau firmannya. Sama lagi bagus. Nanti akan mengarah ke situ. Kalau itu tidak mati, itu hukum Taurat masih berlaku selamanya, Bang. Kalau Ya tidak memang mati, selamanya hukum Torah ini. Siapa yang mati? karena sudah Siapa yang mati? terjadi. Siapa yang mati? Yang mati adalah firmannya itu, karena firmannya itu. Sekarang saya minta pertanggungjawaban Anda. Siapa yang mengatakan hukum Taurat itu batal dengan matinya Yesus? Yesus sekali lagi adalah logosnya. Sekarang saya bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang memasukkan pengajaran ke dalam konsep kitabnya Yahudi bahwa kitab Yahudi batal dengan matinya Yesus? Ya, yang dimaksud batal itu kalau kita maksud batal itu janji dengan Adam waktu itu, Bang. Kemudian Loh, memang timbullah batal, Taurat. memang benar-benar batal. batal yang diucapkan. Orang Kristen tidak menjalankan Taurat. Atau begini yang kalau kami menganggap ya, kami mengimani perjanjian lama itu penjajahan oleh iblis, oleh Loh, kok penjajahan? dosa-dosa itu. Kok penjajahan? Iya, Tuhan iya. yang memerintahkan perjanjian lama itu, Pak. Kok dianggap penjajah Tuhannya? Ya, Orang-orang karena Yahudi. Betul, Orang karena Yahudi.
Orang Yahudi punya kitab, kenapa Anda yang merasa terjajah? Begini Bang Yoma, tetap masih kaitannya dengan Matius 5 tadi, 5:20 tadi. Taurat, ini adanya Taurat, ini kan karena si Adam makan buah pengetahuan itu. Kok jadi Sehingga ya ini memang sulit untuk memahami Bang, untuk memahami bagi kami kan bukan seperti sulit, bukan sulit, tidak masuk akal. Anda cocokologi, Anda memasukkan semua konsep-konsep paganisme ke dalam konsep agama Yahudi. Di mana Oke, orang begini, Yahudi Bang. itu menganggap itu semuanya tidak betul, ditolak oleh mereka. Oke, kalau begitu mengapa Gusti Yesus hanya diutus ke bangsa Israel? Mengapa menurut pemahaman panjenengan? Ya, karena memang Tuhan ingin menyelamatkan Bani Israel dari Karena- mereka meninggalkan ini. Mereka meninggalkan itu hukum kan- Taurat. Makanya Nah, Yesus ini- datang untuk mengembalikan mereka ke dalam Taurat ini. Ya, itu perbedaan pemahaman ya, Bang. Kalau iman kami, Yesusnya yang mengatakan itu, Matius 23. La haula wala quwata illa billah. betul. Tetapi kalau Bang Yuma membaca lagi perumpamaan kebun anggur itu menanyakan Alah. Sekarang nggak usah perumpamaan-perumpamaan. Yesus mengecam murid-muridnya ketika mereka tidak menjalankan Taurat ini dengan perbuatan. Ya betul, tetapi begini Bang Yuma, tadi kan saya mengatakan mengapa Gusti Yesus hanya diutus ke bangsa Israel, begitu kan? Kan bangsa Karena- Israel, bangsa Nanti dulu, Bang Yuma. pilihan. Ya, nah, ya betul. Nanti dulu Bang Yuma. Karena Taurat itu hanya diberlakukan di bangsa Israel. Bangsa luar Israel tidak diberlakukan hukum-hukum Taurat, Bang. Karena menganggap bahwa hukum-hukum Taurat itu sulit, terbukti dalam Matius 5:20 tadi, oleh karena itu mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Bang Yuma. Sehingga nanti Anda memasukkan ajaran sesat masuk ke dalam konsep agama Yahudi. Yesus Ya, ya. diutus itu bukan untuk menghapus ini. Bukan. ya gini Bang, ini kan kaitannya dengan iman ya Bang, iman yang kami peroleh begitu. Kami Iya, maksud peroleh. saya iman Anda itu tolonglah gunakan akal sedikit lah imannya. Coba diperbaiki lagi imannya itu. Kok nggak masuk akal semua gitu loh. Betul, kalau iman kami kan sekali lagi harus dengan penuh kekuatan jiwa, penuh hati, akal budi dan kekuatan Bagaimana iman. akal budi? Di mana akal budinya, Pak? Coba akal budinya di mana agama Kristen ini? Pada saat mana Kristen itu beragama menggunakan akal? Pada saat mananya? Ya, memang kalau Bang Yuma memahami Gusti Yesus hanya sisi kemanusiaan tidak masuk akal. Oleh karena itu, iman kami kan Gusti Yesus juga sepenuhnya ilahi itu. Kalau hanya dimahami satu anak manusia saja, maka tidak masuk akal, Bang. Terus masuk akal kalau dia tuh itu adalah Tuhan juga, masuk akal gitu. Bukan Tuhan, dia kan anak Allah ya, atau Koreas atau Logos yang menjadi daging kan. Itu masuk akalnya di situ. Kalau dia anak Theos itu maksudnya apa menurut Abang? Karena yang menjadi daging kan Ini kalau firman-Nya, itu ditanya kok Logosnya. jadi karena. Yang saya kemarin kan sudah didiskusikan Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Theos bukan kan? Tetapi Ya, Bapa, oke. Putra dan Roh Kudus. Oke. Ya, di Di situ. mana Yesus mengajarkan itu? Ini memang Bapak gereja. Bapak Karena gereja lagi, makanya nggak pernah nyambung. Karena selalu ini- bersandar kepada Bapak gereja, sementara Anda mengaku pengikut Yesus. Kenapa nggak bersandar ke Yesus? Oke, kalau Katolik itu apa pengertian Katolik? Kenapa nggak bersandar? Nggak usah kayak gitu-gitu amat. Katolik apa, Protestan? Iya. Kenapa? Kenapa tidak bersandar kepada Yesusnya, Bang? Kenapa? Apakah Yesus ini sudah tak laku lagi untuk dijual? Sampai harus menggunakan Ini kaitannya bapak-bapak dengan- gereja?
Ya, Karena gini Bang, kaitannya dengan iman ya Bang. Iman Katolik itu kan tidak hanya sumber Alkitab saja atau Bible itu, tetapi kita kan harus tradisi, ya, harus inilah juga ya. dengan Inilah uh, yang menjadi jawaban daripada 2 Petrus 2. Ada yang memasukkan pengajaran ya. palsu. Ya sudah terjawab berarti Bang. Atau begini, apa yang dikatakan Bang Yuma dalam itu tadi, itu kalau Katolik ya Bang, dan sejak dulu, itu ada yang namanya konsili Bang. Tidak hanya pendapat Bang Yuma aja. Kalau Bang Yuma berpendapat seperti ini, kami kan ada hierarki. Dari hierarki itu memutuskan, tidak pribadi yang memutuskan. Sehingga iman kami menuruti apa yang diputuskan hierarki tadi, otoritas tertinggi, bukan otoritasnya Bang Yuma gitu loh. Sekarang otoritas tertinggi siapa? Di Vatikan kan Bang, kepausan itu. Bagus. Inilah yang Iya. dimaksud pengajar sesat. Ya, Otoritas monggo. tertinggi itu Yesus. Karena dia Betul. wakil Tuhan. Kok jadi betul lagi yang mana, Vatikan atau Yesus? Bukan. Tetapi jangan lupa bahwa di Kaisaria kepada Petrus, Yesus kan sudah mengatakan kunci surga aku berikan padamu, begitu. Sehingga kami bapak-bapak gereja merumuskan paus pertama adalah Petrus. Sampai saat ini menjadi 267 paus. Sehingga inilah urutan-urutan dari apa yang disampaikan Yesus. Susah kalau diskusi pakai dogma, memang susah Bang. Ya harus, karena itu memang kita imannya kan tidak hanya dari Bible, tapi dari tradisi dan juga dari apa namanya yang satu itu katekismus atau apa ya, itu ada apa ya, magisterium begitu. Jadi ada 3 ini iman kami, iman Katolik. Iya, Sehingga iya, oke. apa yang disampaikan dalam gereja perharinya apa itu sama seluruh dunia Bang. Dari Oke, baik. dari lahirnya sampai kematian itu sama, apa yang dibaca sama, Oke. yang dikhotbahkan sama, karena semuanya itu menceritakan tentang apa yang menjadi kehendak sang sumber Bang, yang disampaikan oleh logosnya atau anaknya itu. Itu bohong, itu bohong. Ya, enggak Agama apa-apa, itu Anda, kan agama tidak Anda, apa-apa, ini kan pribadi ya Bang. agama Mohon maaf, ini- Anda, ya agama Anda itu, Anda sendiri sudah menjawabnya. Otoritas tertinggi adalah bapak-bapak gereja, Vatikan. Yesus anak tiri. Yesus cuman alat yang dipakai namanya untuk mengajarkan ajaran nenek moyang orang-orang Katolik. Oke, kalau begitu pengajaran Nama Yesus doang yang dipakai. Oke, Yesus itu Terima kasih menunjuk, sudah menjawabnya. Yesus itu mendirikan gereja atau akan mendirikan gereja. Kalau di dalam Ya. kasyaran itu, Oke, baik. ya, Ketika Yesus memerintahkan tongkat estafet kepada Petrus, Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang bersunat. Sampai sini paham? Berarti Betul. jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus Yahudi atau Romawi? Kalau setelahnya itu kan di dalam kisah para rasul 2 itu kan seluruh dunia, seluruh bangsa itu Waduh. hadir. Pada saat Roh Kudus datang dulu Bang Yuma, ada yang dari Arab, ada yang dari Roma, ada yang dari mana, itu di dalam Bible seperti itu kan, kisah para rasul 2. Iya, Sehingga banyak yang percaya, banyak yang percaya. saya ngerti, Tapi, Bang. Saya ngerti. Saya sangat paham. Tetapi ketika Iya. berlandaskan kepada kebenaran, otoritas tertingginya kan Yesus. Bukan Lukas. Itu kan cerita Lukas. Lukas ini termasuk orang yang tadi itu. Lukas juga masuk kitabnya ke sini. Pengajaran sesat. Jadi itu tidak bisa Ya. dijadikan sebagai landasan. Yang harus dijadikan landasan itu bagaimana Yesus mengkhotbahkan pengajarannya kepada kaumnya Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Selesai. Jadi Ya. kalau ada kemudian ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pesan-pesan Yesus, itulah pengajar palsu yang masuk ke dalam ajaran orang-orang Yahudi. ya, sekali lagi
Katolik itu kan umum ya Bang ya, sehingga Iya, apa yang universal, dikatakan Bang Yuma mengatakan seperti ini kan perlu dijelaskan supaya umum itu menerima, supaya Katolik itu menerima, sehingga apa yang dikatakan Bang Yuma ini perlu didiskusikan. Apakah yang bangkit dari kubur itu iblis? Apakah perjanjian baru itu pengajaran-pengajaran palsu? Itu kan sebenarnya sudah dikonsilikan sejak awal sebenarnya Bang Yuma, sejak abad ketiga, abad keempat, abad kelima itu sudah selalu, sehingga jika ada permasalahan selalu dikonsilikan begitu Bang Yuma, sehingga Oke, baik. Baik, Bang. kami tetap Iya, mengimani baik. pendapat umum bukan pribadi Oke, ya sekali baik. lagi ya. Baik. Jadi gini, saudara, Iya. tidak ada otoritas dari Yahudi terkait Katolik. Katolik ini adalah agama baru di luar Yahudi. Katolik ini bebas mau ngapain aja. Dia mau melanti siapapun jadi Tuhannya boleh, nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Yahudi ya Yahudi. Sementara Katolik ya Katolik. Konsep yang dibangun Katolik itu adalah bagaimana nenek moyang mereka dulunya menyembah dewa-dewa. Karena Katolik tadinya tidak memiliki kitab, maka kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian dalam Septuaginta di Alexandria di abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, itulah yang kemudian mereka ambil, mereka gabungkan dengan surat-surat yang datang dari Paulus dan kitab kanonik, disatukan menjadi satu, lalu didampingkan dengan kitabnya Yahudi. Jadilah agama yang independen berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus, tak ada hubungannya dengan Musa, tak ada ajaran dengan Daud. Semuanya kitabnya orang-orang Yahudi itu diambil untuk mendukung agama kekaisaran Romawi pada saat itu. Coba tolong, Kalau munculnya sabar dulu. sebentar. Kalau saya keliru dalam hal ini, tolong hubungkan antara agama Yahudi dan agama Katolik itu di mana mereka bisa satu rumah ibadah. Saya tidak akan mengatakan seperti itu karena Yahudi dengan Katolik itu beda ya Bang Yuma, beda. Tetapi mengapa Beda. yang menjadi pertanyaan, mengapa kitab Yahudi yang dipercaya Yahudi tertulis juga atau dilampirkan juga dalam Bible itu karena satu kesatuan konseptor dari sang sumber itu. Siapa tuh, Bang? Dikatakan sang sumber, karena Siapa sang sumber sang kan sumber? mengatakan Bapa. Sang sumber kan mengatakan, atau Bapa mengatakan lewat logonya pada mulanya. Kemudian setelah Yesus disalib sudah selesai. Itu apa? Menceritakan konseptor Coba. dari Bapa. Itu Ya. cerita, abangku. Cerita Yohanes itu cerita yang ada di Patmos. Sekarang yang Bukan saya tanya ini, otoritas bukan tertinggi Yohanes. Elohim. Ya, dalam Bible Perjanjian Lama itu kan tertulis yang pada mulanya kan pertama kali kan pada mulanya gitu. Coba dibuka. Itu kan ada terus pada mulanya gitu kan. Ya, Bumi pada belum mulanya terbentuk. langit belum diciptakan, Ya, itu. bukan Bukan tidak ada pada hubungannya. mulanya. Di mana? Kemudian, Apa hubungannya nanti dulu. kejadian kitab kejadian dengan Katolik itu? Apa hubungannya? Kalau Anda Saya- ingin gimana? Apa hubungannya dengan Katolik dengan kitab ini, Bang? Itu dulu. Katolik itu sebenarnya mengimani apa yang menjadi kehendak sang sumber. Di mana tolong, di mana kitab ya ini kitabnya orang Yahudi berbicara tentang munculnya Katolik. Kalau ya Bang Bima kan tahu sendiri kalau Katolik Ortodok itu kan setelah ya itu abad kedua kalau Katolik itu. Di mana Ya. di kitab ini berbicara tentang Katolik? Ya, tadi saya mengatakan Katolik itu kan pengertian dari umum. Mengapa Katolik? Karena umum sebenarnya. Sehingga bukan pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi dikatakan sekte. Kalau pendapat umum itu adalah kitab apa namanya? Ini kitabnya ya. Ya. Ini kitabnya Yahudi, Bang. 1% bahkan 0,0000001% pun nggak ada bicara tentang Katolik di sini. Betul. Saya oleh karena itu saya mengatakan mengapa pada abad kedua itu dirumuskan oleh Bapak Gereja Katolik
Katolik itu adalah umum, pendapat umum. Artinya Bukan pribadi, bukan pribadi. Kalau pribadi itu adalah sekte. Oleh karena itu kan ada Sabilalisme, ada Calvinisme, ada siapa itu adalah artinya kalau Anda mengatakan Katolik yang adalah Katolikos yang artinya menyeluruh, universal, keseluruhan, artinya Katolik itu adalah agama yang mengumpulkan seluruh kepercayaan, aliran kepercayaan dijadikan menjadi satu, betul? Ya, itu perbedaan kami. Kalau Bang Yuma berpendapat seperti itu. Kalau perbedaan itu, oleh karena itu saya katakan apa yang dikatakan Bang Yuma ini, kalau memang benar, pasti itu dikonsilikan, begitu loh. Sekarang begini pertanyaan saya. Gimana? Katolikos itu yang artinya menyeluruh itu, apa yang menyeluruh di sana maksudnya? Maksudnya umum, pendapat menyeluruh, bukan pendapat menyeluruh lalu digabungkan menjadi sebuah konsep. Bukan, ini lalu, perbedaan ya. Lalu maksudnya maksudnya pendapat menyeluruh itu apa yang disampaikan oleh sang sumber lewat sang logos itu selalu didiskusikan maksudnya gini loh Bang. Maksud saya gini. Kenapa harus ke Tuhannya Yahudi? Kan orang-orang Roma punya Tuhan sendiri gitu loh. Orang Roma punya Tuhan sendiri, punya sembahan sendiri. Mereka menyebutnya Hercules, Zeus, Horus. Kenapa larinya ke kitabnya Yahudi gitu loh? Kan orang-orang Roma sudah punya kepercayaan, Bang. Sudah punya keyakinan. Terus kenapa ngambil kitab ini? Kan keyakinan mereka bukan dari sini. Keyakinan mereka itu dari nenek moyang mereka penyembah matahari. Ya, mantap. Tapi saya mengatakan bahwa Taurat itu bagi pengikut Taurat atau bagi yang mengikuti Taurat itu kan dalam Matius 5:20 itu harus melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu sebenarnya tahu bahwa sang sumber itu tahu itu tidak mungkin dan sulit dilakukan. Orang Katolik kok berbicara tentang Tuhannya Yahudi ya? Lucu abang ini. Bang Yuma kan mengatakan bahwa itu adalah mengapa Taurat ditempelkan dalam perjanjian baru, begitu kan? Iya, ditempelkan doang, cuma aksesoris doang. Kenapa? Ya, karena orang Katolik tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Gini Bang Yuma, itu kan perbedaan pemahaman ya sekali lagi. Sekarang coba, apakah orang Yahudi menyembah Tuhannya Yahudi? Maksudnya gimana? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Katolik menyembah Tuhannya Yahudi? Kalau pengertian Bang Yuma, Tuhannya Katolik apa Bang? Pemahaman Theos kan? Sembahan kalian kan Theos. Kalau Theos itu apa Bang? Maksudnya? Dewa. Dewa itu, dewa. Itu ya dewa itu maksudnya apa oleh orang Yunani? Itu kan orang Yunani yang mengatakan dewa. Iya, betul. Kan sembahan orang Roma itu kan dewa, Bang. Bukan Elohim, bukan Tuhannya Yahudi. Yang dimaksud Theos. Betul. Yang dimaksud dewa oleh orang Yahudi apa maksudnya di sana? Roh-roh yang turun ke bumi bisa berubah menjadi ikan, berubah menjadi harimau, berubah jadi manusia, separuh dewa. Tidak ada hubungannya, dengan kitabnya Yahudi. Yang saya katakan Theos itu kan bangsa Yahudi, bahasa Yunani gitu kan. Iya. Kemudian kalau Elohim itu bahasa apa Bang? Itu bahasa Ibrani. Tuhannya orang Yahudi. Enggak sama antara Theos sembahan Roma dengan Elohim sembahan Yahudi. Bukan cuma beda nama, juga beda hakikat. Bukan maksud saya. Ya, betul. Maksud saya intinya itu sebenarnya sama dengan Elohim, kemudian enggak beda. Elohim itu sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Theos itu sembahan orang-orang Roma, orang goyim di luar daripada keturunan Abraham. Beda. Coba di mana kemudian di mana Tuhan melakukan perjanjian dengan orang-orang di luar daripada Bani Israel, Bani Ismail? Di mana? Yang dimaksud Tuhan siapa di situ?
Ya Elohim pencipta langit dan bumi, Elohim. bukan Theos. Kalau- Theos dewa. Ya. Kalau Theos Oke. itu bang bisa berubah-ubah, dia berbentuk roh, bertanduk tujuh, bermata tujuh, itu Theos. Kalau Elohim Oke. sembahan Bani Israel dan Bani Ismail itu beda. Jadi sembahan kalian itu beda. Cuman supaya menutupi sembahan kalian, kalian mengambil kitabnya Yahudi, lalu menempelkan Oke. dengan surat-surat orang-orang Roma Yunani. Oke, Ini cuma alat doang untuk menutupi Iya. sembahan kalian. sekali lagi ya Bang Yuma, kita kan hanya, maksud saya hanya perbedaan pemahaman begitu Bang Yuma ya. Bukan Karena perbedaan pemahaman, memang beda oknum Tuhan Anda dengan orang Yahudi. Hakikatnya yang beda, Abang. Di sana dikatakan, kalau bangsa Yahudi kan dikatakan ehad gitu kan Bang Yuma. Apa pengertian ehad Bang? Ehad itu satu tunggal, sedangkan itu ya. dewa-dewa kalian itu rame banyak. Contoh nih, Filipi Wahyu 5 nomor 6. Itu sembahan kalian tuh. Binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh, yang turun ke bumi. Itu sembahan, saudara. Oke, kalau menurut Bang Yuma, doa orang Katolik atau Kristen yang khususnya Trinitas itu bagaimana? Ya Awal doa mula. yang sering kalian banyak, doa Bapa kami itulah yang kalian sering. Bukan maksud saya awal sebelum doa kita harus mengucap apa itu? Puji syukur kan? Bukan. Ya mana saya tahu, itu bukan agama saya. Kok Oke. jadinya saya yang diinterogasi? Anda jelaskan Oke. agama Anda yang nyembah kepada Oke, dewa-dewa. oleh karena itu, mengapa saya berbeda dengan Bang Yuma? Kang Bang Yuma mengatakan dewa-dewa. Pada Ya, memang awal dewa-dewa sebenarnya. awal Orang mula Roma nyembah dewa. awal doa orang yang Trinitas itu dalam nama Bapa itu kebado, Putra itu perut, Roh Kudus pundak kiri dan kanan. Itu Orang artinya Yahudi apa, gitu Bang? nggak? Orang Yahudi gitu nggak? Itu kan saya dikatakan kami orang Katolik, Yahudi kan Iya, yang makanya Katolik itu beda Tuhannya dengan orang Yahudi. yang dimaksud orang Yahudi Katolik atau orang yang beragama Yahudi. Orang Yahudi Bani Israel keturunan daripada Nabi kami, Nabi Betul. Abraham, itu Betul. tidak beragama Katolik. Katolik itu agama asing di luar Ada daripada tidak. keturunan Abraham. Sekarang begini Bang, siapa keturunan Abraham yang mengajarkan agama Katolik itu? Kan sudah saya katakan tadi, kalau Katolik itu kan adanya pada abad kedua. Nah, Mengapa nggak ada yang Katolik? ngajarin, nggak ada Mengapa Katolik? dari Kan saya keturunan, tidak ada saya dari sudah- keturunan Nabi Ibrahim, Abraham yang mengajarkan agama Katolik itu nggak ada. Itu agama kekaisaran, agama penguasa kala itu. Penguasa Oke. yang menggantikan sembahan-sembahan mereka. Contoh, Itu- ketika Paulus di Athena, Bang, sabar dulu. Ketika Paulus di Athena, Paulus ini kemudian mengajarkan orang-orang Athena untuk menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Yesus. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Anda baca di situ. Kalau Bagaimana- pemahaman ya, kalau pemahaman Bang Yuma, Konstantinus itu kan atau di apa ya namanya, di konten saya lupa ya, itu kan pada abad ketiga ya, itu baru muncul. Memang kekristenan itu baru berjaya setelah ada kerajaan itu ya, Konstantinus kalau tidak salah. Padahal sebelum Konstantinus itu Paulus sudah ada keberapa Bang, pengertian Bang Yuma? Enggak usah terlalu mundur, Bang. Sama Bukan Yesus ini aja. supaya tahu Sama bahwa Yesus aja. Ada yang disebut Gubernur Pilatus, orang Romawi. Pertanyaan saya, Betul. apakah Gubernur Pilatus di zaman Yesus menyembah Elohim, Tuhannya Yahudi? betul. Karena begini Bang Yuma, itu Enggak, ada jawab dulu. kaitannya. Ada kaitannya apa Gubernur yang Pilatus, apakah menyembah Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus, yang mereka sebut Hashem? kan saya mengatakan bahwa bangsa Roma, Konstantinus baru muncul, baru jaya Katolik itu di situ. Di dalam abad Pilatusnya yang ketiga. saya tanyakan, Pilatusnya Nah, apakah menyembah karena di sinagogi? munculnya baru abad ketiga Konstantinus orang Roma itu, oleh karena otomatis pada saat Yesus dia tidak menyembah ya, otomatis karena
baru jaya kekatolikan atau kekristenan itu pada abad ketiga setelah ada kerajaan Konstantinus itu. Oke, pertanyaan saya. Sebentar. Padahal sebelum Konstantinus itu kan sudah ada 18 paus sejak Petrus itu dalam catatan di Vatikan seperti itu begitu. Oke. Sebelum paus pertama, apakah orang Roma sudah punya kepercayaan? Sebelum paus pertama. Sebelum paus pertama, ya barangkali sudah ya. Kok barangkali sudah? Apa nama kepercayaan mereka? Apa sembahan mereka? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa sembahan mereka? Apa sembahan mereka orang-orang Roma ini? Sebelum ada agama Katolik. Kan Roma itu baru muncul di abad ketiga kan Bang? Iya, nenek moyang mereka, maksud saya orang-orang mereka ini kan sudah ada. Herodes sudah ada. Mereka kan sudah punya kepercayaan, sudah ada keyakinan mereka. Sembahan mereka itu dewa-dewa. Itu sudah mereka sembah dari sejak dulu. Makanya disebut oleh Bani Israel mereka adalah penyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Ya, makanya Tuhan Elohim selalu mengatakan ilah-ilah lain. Ya, saya kan mengatakan tadi, Bang Yuma kan mengatakan itu datangnya dari setelah ada pemerintahan Roma itu. Padahal pemerintahan Roma pada saat itu yang baru percaya ada Konstantinus itu, sehingga diadakan konsili pertama pada saat itu. Maka diputuskanlah Yesus menjadi Tuhan, dewa bagi mereka. Ya, padahal sebelum itu dalam catatan Vatikan sudah ada 18 paus. Yang paus pertama Petrus ditunjuk oleh Gusti Yesus di dalam prasaria itu. Itu. Paus pertama Petrus. Iya, namanya Petrus, tapi bukan orangnya, beda. Sekarang ketika saudara mengatakan bahwa paus pertama, apakah paus pertama ini mengajarkan menyembah kepada Elohim, Tuhannya Yahudi? Paus pertama otomatis ya Bang. Kalau kami kan Trinitas ya Bang, sehingga tetap kalau Trinitas itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan Trinitas, Pak. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tidak ada Trinitas di Tuhannya Yahudi. Berarti yang Anda maksud itu mungkin Trimurti. Jangan-jangan Trimurti kali, dewanya orang India mungkin. Sekali lagi, apa yang diucapkan Bang Yuma itu harus dikonsilikan karena ada otoritas tertinggi. Kebenarannya apa yang disampaikan Bang Yuma itu harus didiskusikan. Silakan. Silakan konsili lagi. Ya, karena Bang Yuma berpendapat bahwa nabi-nabi palsu itu adalah semua perjanjian yang baru memasukkan pengajaran baru di sini. Itu pengajar adalah palsu. Nabi-nabi Betul palsu. sekali. Atau pengajar-pengajar palsu tidak apa-apa. Ya, memang itu fakta. Yang memasukkan ajaran baru di kitabnya Yahudi kan kalian, bukan siapa-siapa, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, tapi kalian Katolik yang memasukkan pengajaran baru di kitabnya orang. Betul, tetapi kan perlu dipahami mengapa dalam perjanjian lama itu Taurat, dalam perjanjian baru adalah kabar baik. Itu juga perlu dipahami secara teologi. Sekarang dari mana polanya kitabnya Yahudi bisa masuk di agama Katolik? Bukan ke Katolik ya Bang, karena awal mula kan kita hanya menuruti apa yang menjadi perintah Gusti Yesus lewat para murid itu setelah Anda membaca kitab yang sudah masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru. Yang saya tanya, di mana dasar pijakannya kitab ini bisa masuk ke dalam agama di luar Yahudi? Saya tadi kan sudah mengatakan kalau Bang Yuma memahami itu adalah rumusan dari para bapak-bapak gereja. Itu jawabannya. Berarti bukan dari Yahudi, bukan dari Tuhan Elohim, tetapi orang-orang Yahudi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Ya, Bang kalian mengambil terjemahan kitabnya orang agama lain, kan gitu. Bang Yuma tahu tidak mengapa perjanjian lama, perjanjian baru dijadikan satu? Mengapa itu? Ya, untuk memberikan legalitas dewa-dewanya Roma.
Mengapa Bang Yuma tetap kekeh? Dasarnya apa bahwa itu dewa-dewa dari Roma? Iya, Padahal karena Tuhannya Yahudi tidak pernah jadi manusia, tidak pernah jadi Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan dari Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia nembus dosa. Itu kan ajaran betul. kalian, dewa Molok itu, dewa Molok. Mempersembahkan anak manusia kepada dewa, itu kan ajaran dewa Molok. Ya, mengapa Bang Yuma mengatakan ajaran kami adalah dewa Molok? Mengapa? Dasarnya apa? Dasarnya Ulangan 18 nomor 21, Tuhan marah kalau ada yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau darah manusia. Bukankah itu perjanjian lama? Ya iya, makanya kitabnya orang Yahudi jangan dinodai dengan ini, jangan dinodai. Ini Betul. kitabnya orang Yahudi harus murni tauhid. Jangan kau masukkan ajaran ini. Ini bahaya, ini membinasakan, ini ajaran sesuai dengan 2 Petrus 2. Iya, itu kan itu sekali lagi kita kan perlu pendapat umum ya, bukan pendapat Oh, Bang jadi Yuma. pendapat umum. Ini pendapat ini, Bang. Ini pendapat ini yang kita pakai. Betul. Itu kan sudah Bukan pendapat kan- umum, pendapat ini Betul. dong. Pendapat Yesus Betul. dong yang kita pakai. sekali lagi itu kan sudah dirumuskan, sudah dikumpulkan, sudah dipilah-pilah oleh bapak-bapak gereja. Tadi Nggak kan ada saya urusan mengatakan kita dengan bapak-bapak gereja, nggak ada urusan dia. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan rabi-rabi. Nggak ada urusan. Bapak-bapak gereja mula-mula itu adalah penyembah dewa-dewa. Iya, silakan. Ini Bang Yuma. Iya iya dong. Iya dong. Begini, Bang Yuma. Kalau mereka bapak-bapak gereja mula-mula itu bukan penyembah dewa-dewa, mereka ibadahnya di sinagoge, Bang. Di sinagoge tidak makan babi, mereka bersunat, ibadahnya sabat, bukan mingguan. Iya. Ya, karena ini Bang, karena memahami apa yang tertulis itu beda begitu ya Bang Yuma. Sekali lagi Di sini mohon tidak maaf. mengajarkan Katolik, di sini tidak mengajarkan gereja, di sini tidak mengajarkan makan babi, tidak bersunat, Natalan, tidak ada di sini. Iya, oleh karena itu kami imannya tadi ya Pak, kan ada 3 Katolik itu, kemudian tradisi, dan Ya, kemudian itu derita, magisterium. itu derita saudara. Kita hormati itu. Saya tanya satu. Sayangnya Elohim tidak pernah kalau mengajarkan iman- itu. Saya tanya satu, menyinggung Islam. Sebenarnya saya tidak mau menyinggung Islam ya Bang Yuma. Ya, Islam Mau. tidak ada, Tapi tidak saya ada ngambil kitabnya saya tanya orang, satu. Bang. Bukan, saya tanya satu aja. Islam tidak masuk ke sini. Nanti dulu, saya tidak akan menanyakan itu. Kalau iman Islam itu dasarnya dari mana saja Bang? Apa hanya Al-Quran. satu? Terus Al-Quran. ada 5 kan? Apa Apa tuh? saja itu dasar iman? Dasar Iya. iman Islam. Yes. Apa saja itu? Di antaranya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Yang benar Bang, Iya iya dong. Yang benar Beriman aja. kepada Allah, beriman kepada Iman kepada malaikat. Allah, terus Apa? tadi mana? Sebut aja apa Ya, yang Anda ingin jual. saya kan tanya. Iya, sebut aja apa yang Anda ingin sampaikan. Apa itu? Saya kan tanya, iman Islam itu kan ada 5. Ya, Saya di antaranya tanya apa beriman saja kepada itu. kitab-kitab. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.